Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para salikin muridin yang di pondok, semoga senantiasa mendapatkan maunah dari Allah Ta'ala. Para zomin, zomiat yang ada di Zoom, para handetolan, Bapak sekalian, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat, berkah, dan maunah dari Allah Ta'ala. Mari kita meneruskan ngaji kitab Marokil Tanbihul Mukhtarin dari Syekh Abdul Wahab As-Sya'rani. Itu kitab yang menerangkan tentang betapa banyak orang yang salah arah, orang yang lupa, orang yang sesat. Sehingga dengan demikian kita diminta untuk introspeksi dan membenarkan apa yang kita harus lakukan. Di antaranya kita sedang membahas akhlak-akhlak ahli tasawuf, akhlak-akhlak orang yang ingin dekat dengan Allah. Jadi dengan demikian kita lanjutkan. Terlebih dulu kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para hadirin, para jamaah, akhlak yang dimaksud yang sedang kita bahas adalah orang yang ingin dekat dengan Allah, orang yang akan menjadi kekasih Allah, orang yang ingin di dalam rengkuhan di dalam Allah, dan orang selalu mendapatkan cahaya pancaran nur dari Allah adalah qiyamul lail mutawwamah. Orang yang senantiasa melanggengkan, mengistiqomahkan, mendawamkan salat malam. Bapak sekalian mohon jamaah di mute aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan. Wa qalal mu'allif fi hadzal kitab wa nawala bima bi ulumiyya fitorin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana al-Fudail ibnu Iyad yaqul, Syekh Fudail bin Iyad ini tokoh tasawuf wali di abad pertengahan, kira-kira abad 800-900. Beliau mengatakan, inilah akumu al-lail, sesungguhnya saya pastilah bangun setiap malam, fayatru'ul fajar, dan saya akan menjaga itu sampai sholat fajar, fajar khufu qalbi, lalu bergetarlah hati saya. Jadi tidak ada orang yang dikasihi oleh Allah kalau tidak sholat malam. Tidak seorang pun wali yang tidak suka melek bengi. Melek benginya bukan di dunia malam, bukan di dugem, ya, tapi betul-betul mendekatkan diri pada Allah. Wa aqulu, dan saya mengatakan ketika malam itu ja'an nahar bima fihi, telah datang siang hari dengan membawa sesuatu yang ada padanya. Apa siang hari itu? Minal afat, cobaan. Siang hari cobaan. Dibohongi teman, janji tidak ditepati, mau ngasih rezeki tidak, ya pekerjaan nggak tuntas,
marah kepada teman, kecewa dengan teman, marah dengan atasannya, kok banyak sekali tugas-tugas diberikan, ya. Jadi kalau siang hari itu adalah minal afat, banyak godaan, banyak cobaan. Kalau malam hari tidak, karena di situ kita bisa bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Hiburan. Kemarin disebutkan sahabat sejati adalah Allah ainama kuntum, dimanapun kita berada. Wa kana Bisril Khafi, dan Syekh Bisr Al-Khafi, ya beliau banyak juga, Abu Hanifah, Yazid Al-Bustami, Yazid Ar-Roziki, Syekh Malik bin Dinar, Sofwan Asy'ari, Ibrahim bin Adam, beliau adalah yaqumunal lail. Wali-wali besar itu tidak pernah tidak sholat malam. Setiap malam dijaga. Ya. Kulluhu, maka dia terus menerus, kullahu alal dawam, menerus, illa an matu, hingga dia mati. Jadi wali itu ya dekat dengan Allah. Gimana orang dekat Allah? Ya sholat malam, zikir dan sebagainya. Wa qalu marratan li Bisri Khafi, dan pada saat itu pernah berkata satu kali kepada Syekh Bisri tadi, ala tastarikhu laka minalil sa'at, maukah anda beristirahat untuk diri anda pada malam hari satu saat saja? Udah nggak usah sholat, dah semalam aja. Ini loh saya kasih uang triliunan, kira gitu. Karena itu, ya, maka beliau mengatakan, ya, qad qama hatta tawarramat qadamahu, sungguh Rasulullah telah bangun setiap malam sampai bengkak kakinya. Wa qatara minhum ad-dam, sampai kadangkala meneteskan darah saking kecil. Jadi kalau hanya sekedar pinggang sakit ya nggak usah ngeluh. Iya. Iya. Ma'a anna Allah Ta'ala qad ghafara lahu ma taqaddama, padahal Rasulullah itu sungguh telah diampuni apa yang telah terjadi dan yang akan datang, ya, min dzambihi wa matakhara, dari segala dosanya dan yang akan datang. Itu Rasulullah yang sudah masuk sholat malam. Panjenengan kita dosanya sak numpuk sak abrek. Nah, ini bahasa Tulungagung itu sak abrek ini. Tapi nggak pernah sholat malam. Nyantai aja. Karena itu Syekh Bisri mengatakan, faikama anam, bagaimana saya bisa tidur sedang Rasulullah aja seperti itu. Walam a'lam annallahu ghafara lahu dzamban wahidan, dan saya tidak tahu apakah dosa saya itu diampuni atau tidak oleh Allah. Kok asik tidur aja? Bangun jam 2 pipis lagi, tidur lagi. Banyak. Uangnya teko. Astagfirullahaladzim. Ada orangnya ya, banyak. Wa qala Hasan Bisri yaqul ma taraka ahadun qiyamul lail, tidaklah seorang pun meninggalkan bangun, siapa? Illa bidzambin adnabahu, kecuali orang pendosa yang dosanya itu banyak, tidak merasa dosa, tidurnya nyenyak, maka dia digondeli dosane kuwi untuk tidak bisa bangun malam. Jadi ciri orang kalau senang tidur malam, tidak pernah sholat malam, pasti dosanya banyak. Udah, itu sudah logik, itu sudah dalil. Karena itu yang gondeli, setan yang gondeli agar tidurnya itu nyenyak dan sebagainya, itu udah ya koloni bojo lah, terus koloni, nah gitu kan. Nah, ini maaf ya, kita kan dewasa ya. Udah digondeli terus untuk tidak bangun. Karena itu Hasan Bisri
Hasan Bisri itu minat tabi'in. Beliau wali di zaman tabi'in ya. Beliau mengatakan tidaklah seseorang yang tidak bangun malam kecuali dia pendosa dan banyak dosanya. Tafaqqadamu nufusakum kullilaitin indal ghurub. Hilanglah nafsu-nafsu kalian di setiap malam ketika matahari terbenam. Ya, wa tubu ila rabbikum, dan kamu seharusnya bertaubat. Kalau suka tidur malam, enggak sholat malam, itu sebaiknya ndang tobat. Itu karena pasti dosa kok. Dosanya itu saablek. Ya, saabrek itu. Enggak bisa dihitung, ya. Karena itu wa tubu ila rabbikum, kamu harus segera tobat litakumul lail, sehingga kamu bisa bangun. Kalau tidak tobat tetap angel, sulit bangun tidur. Karena memang dosanya masih menggelayut. Wa kana katsurun, dan para wali juga mengatakan, Hasan Bisri mengatakan, innama yaskulu qiyamul lail ala man asqalathu al khotoya. Sesungguhnya akan terasa berat bangun malam bagi orang yang telah diberatkan dirinya dosa-dosa. Itu logi. Orang kalau diajak kebaikan kok nggak mau, berarti ada sesuatu yang mengganjal. Dan dia berarti apa? Dosanya itu belum tubuh. Itu menurut Hasan Bisri. Kalau Imam Ghazali mengatakan, kalau kamu males sholat wajib, makananmu pasti ada yang haram. Kalau kamu kok males sholat sunat, pasti makananmu banyak yang subhat. Menurut Imam Ghazali. Karena itu kita harus introspeksi. Sholat qobliyah males, sholat malam, taubatan nasuha, tahajud, liridhoillah, suluklah, lifatillah. Kok males? Jangan-jangan yang kita makan ada yang subhat. Tapi kalau ngelirwakno yang wajib, jangan-jangan makanan kita yang masuk itu yang haram. Jadi hati-hati kalau punya dikasih rezeki, apakah halal atau subhat atau haram. Waqala Syekh Abdul Alwas, beliau mengatakan, atroknal ulama wal ibad wahum la yanamu lail. Kami pernah menjumpai para ulama dan ahli ibadah dan mereka tidak tidur di malam hari, artinya qiyamul lail. Wa kuntu idza tiftu bidari aw masjidin fil lail, dan apabila saya mengelilingi sebuah rumah atau sebuah masjid pada malam hari. Incengen, bahasa itu inceng. Inceng itu apa ya? Diintip. Coba itu kiai-kiai besar atau ngaku kiai besar, ngaku ulama ahli ibadah, ya para khadamnya, coba intip aja. Kiainya sholat malam enggak? Udah. Kalau enggak sholat malam, ya udah, itu berarti pertanda digondeli dengan dosanya. Tapi kalau wali selalu jaga sholat malamnya itu. Ini seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Ahwas tadi. Beliau lihat di rumahnya. Sami'tu fihi duna katunan nahl. Saya melihat rumah itu, masjid itu, ada suara seperti nahl, lebah, zikir. La ilaha illallah. Itu sebelum doa kan kita kan kayak lebah kan? Oh itu horeg itu dunia. Malaikat bersama kita kalau lagi zikir seperti itu. Nah karena itu yang kita istiqomah. Fama baluha ulai ahlu zaman. Lalu apa keadaan seperti ini masih seperti itu? Rasanya kok tidak ya? Sekarang itu banyak orang yang sudah tidur lelap, ya. Ya manuna mimma kana ulaika ya khaufuna minhu. Ya, mereka adalah merasa aman yang dahulu senantiasa takut kepada sesuatu itu. Jadi dengan demikian
Zaman sekarang memang berat jadi orang baik. Ya pernah Rasulullah wong apik itu padha karo megeng wowo itu loh, tahu? Memegang bara itu loh, panasnya bukan main, dikritik, ya, goda pekerjaan, goda anak, goda cucu. Terus kapan kita itu jadi diri sendiri yang ingin dekat dengan Allah kok masih diboti karo putu itu loh. Sing nggak bener itu ya wong tua mbahnya sudah tua masih dititipi putu lah. Orang tuanya dua-duanya rekreasi ya. Banyak gitu banyak itu sih nggak beneh, ini bahasa Jawa ya, sih nggak beneh itu ya wong tuane itu lho nitipno anake nek mbae diane rekreasi. Padahal mbae pengen zikir akhirnya nggak iso zikir. Dosa wong tua sing ngono iku. Bapak sekalian kita lanjutkan. Wa kana Sillatu ibnu Asim, dan Silah bin Asim belum mengatakan yasifu qadamahi lis-sholati min isya ila fajar, dan beliau selalu membariskan kedua telapak tangannya itu sholat malam mulai isya sampai subuh. Beliau mengatakan idza faragha min sholatihi ya Rob ajirni minan nar. Ketika dalam sholat malam itu beliau mengatakan ya Rob wahai Allah ajirni minan nar. Ajirni minan nar. Bebaskan saya dari neraka. Ya, beliau doanya itu. Fa in misli la yambaghi lahu su'ul jannah. Karena sesungguhnya saya tidak pantas masuk surga. Kalau panjang dengan orang, ya Allah masukkan saya surga, kan gitu kan? Kalau beliau wali itu mengatakan ya Allah bebaskan saya dari neraka. Karena saya memang dosa saya kita semua itu pantas masuk neraka. Lah doanya beliau bebaskan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban. Kita dibebaskan dari api neraka. Jadi itu wali ini. Kita yang wali murid. Ya kadang-kala tidak peduli ya. Wa qala rajul Ibrahim ibnu Adham, Ibrahim bin Adham juga mengatakan ini la aqdiru ala qiyamil lail fashifu lidawa. Sesungguhnya saya tidak mampu untuk bangun salat, maka berilah resep obat untuk saya. Kata gitu. Ya, murid dari Syekh Ibrahim, Pak Kiai, Pak Mursyid, ya. Saya itu kok angel banget ya. Bangun malam itu kok sulit, itu gimana? Apa jawaban beliau? Wa in wukukaka baina yati bilail, karena sungguhnya Anda berdiri hadapannya di malam hari itu min a'dhamis syarfi, termasuk dari kemuliaan yang paling agung. Enggak mau tahu kita itu diagungkan oleh Allah. Maukah kita? Mau kan? Ya salat malam gitu loh. Wal asi la yastahiqu dzalika syaraf, sementara orang yang durhaka itu akan dijauhkan dari qiyamul lail dan dari kemuliaan. Jadi kalau enggak sholat malam, kemuliaannya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Uqbatul Ghulam, dan Syekh Utbah bin Ghulam juga mengatakan dalam doanya idza tawaddu, apabila berwudu minal lail, di dalam suatu malam, qabla ayyan sifal li sholat, beliau berdiri tegak untuk mengerjakan sholat, doanya Allahumma inni qad hamaltu nafsi mala atik, ya Allah sesungguhnya engkau telah memikulkan kepada saya dari sesuatu yang saya tidak sanggup, minal ma'asi wal qabaih, berupa berbagai kemaksiatan dan keburukan-keburukan, hatta asdihal khosafa, sehingga akhirnya saya berhak ditenggelamkan, wal mashab dukhul nar, sehingga pantaslah saya itu masuk neraka. Kata mereka ya, karena tidak sholat malam. Wa hadza ana uridu an akifa baina yadaika, dan sekarang saya menghendaki untuk berdiri di hadapanmu ya Allah, khalfa kulli aridin ala wajhil ard,
di belakang setiap orang yang baru muncul di atas permukaan bumi. Artinya beliau sadar disetrika. Seperti itu loh Bapak Ibu sekalian. Orang itu, Allah itu kalau mengingatkan kadang-kadang macam-macam. Salah satunya adalah ketika seorang itu dalam pik maksiatnya, kemudian oleh Allah diambil setrika. Orang yang jantung itu disetrikan, duk, gitu kan? Nah, terus jantungnya berdetak lagi lah. Kalau orang sudah merasakan piknya peringatan Allah, jangan kembali ke dunia maksiat. Itu peringatan terakhir. Jangan-jangan udah nggak diingatkan lagi. Karena itu mengapa banyak orang hijrah, dulunya di dunia malam, dulunya adalah begini, tahu-tahu dia ahli ibadah melebihi dari orang biasa. Karena sudah ada piknya saat maksiat kemudian disadarkan. Nah, dulunya begitu, ini seperti itu. Kulli aridin ala wajhil ard, dulu saya ahli maksiat. Jadi orang jangan melihat masa lalunya. Lebih baik mantan qori jadi qori'ah. Lebih baik mantan qora ya sekarang qori'ah daripada qori sekarang jadi qora. Jadi qora itu begal ya, nggak karu-karuan itu lah ya. Jadi jangan lihat masa lalu, lihatlah sekarang dan masa akan datang. Jangan pernah orang mengejas, ya, jangan melihat sesuatu dari kulitnya masa lalunya, ya. Waja'an taghfiril ahadi minhum, karena saya mengharapkan engkau mengampuni dosa-dosa mereka, wa yuksini syai'un minal maghfirah, sehingga akan terkena diri saya sedikit dari ampunan itu. Jadi dengan demikian ini bagian dari semangat kita untuk memperbaiki. Wa kanal Hasan As-Sholih, dan Syekh Hasan As-Sholih juga mengatakan al-lailu huwa wajariyatuhu. Ya, dalam satu waktu ya Syekh Hasan, ya zaman dulu kan masih ada punya budak. Budaknya perempuan. Faba ya'um liqom, kemudian budak perempuan itu dijual. Padahal budak perempuannya itu adalah ahli ibadah. Singkat kata, maka tatkala perempuan itu sholat isya, ia memulai sholatnya lalu tidak henti-hentinya sholat sampai pagi. Itu budak itu. Wa kana taqulu ila aldar, dan perempuan itu berkata pada penghuni yang pembelinya tadi. Ya, kullu sa'atin taktil minal, setiap malam dilihat. Ya ahladzar kumu, ya ahladzar shollu. Tuan rumah wahai bangun, wahai buat, wahai tuan rumah ayo sholat. Katanya tuan rumah, nahnu la taqumu ilal fajr. Saya tidak bisa bangun untuk sholat sampai malam. Faja'a ilal Hasan As-Sholih wa qalab, maka datanglah budak itu kepada Soleh, kepada yang punya bosnya yang lama tadi. Tuan, saya nggak bisa hidup di situ karena tuan yang menjadi tuan baru saya itu tidak sholat malam. Ya, bini bi'tani liqami ya namulil kulluhu. Anda telah menjual saya kepada orang yang tidak bisa tidur sholat malam. Wa akhafu an aksala min suhudihim naumihim, dan saya takut kalau saya menjadi orang yang tidak sholat malam lagi. Faradul Hasan ilahi, maka Syekh Hasan tadi itu membeli lagi. Kasihan ini orang baik kok dikasih ke tempat kurang baik. Rahmatan biha wa waqa'an bihaqqiha. Kemudian beliau merasa kasihan dan dikembalikan kepada hak-haknya sebagai ahli ibadah, dan beliau adalah untuk bisa menjadi ahlul ibadah qiyamul lail. Terakhir Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wa taqulu jauh ahli hajat, ya, dan beliau mengatakan wa kanat Rabi'atul Adawiyah. Saat tentu Rabi'atul Adawiyah tawaddu'an, beliau berwudu kullil lailatin, setiap malam, wa tatayyabu, dan beliau memakai wangi-wangian.
Jadi kalau malam itu jangan ada yang kecut ya. Pakai wewangian Rabiul Adawiyah. Itu tahu doanya beliau. Ya Allah, kalau aku beribadah karena takut neraka, masukkan saya dalam nerakamu. Ya Allah, kalau saya ibadah ini karena ingin surgamu, jangan masukkan saya di dalam surgamu. Bagi saya, surga dan neraka itu sama-sama makhluk Allah. Tetapi saya beribadah kepadamu karena saya mencintaimu. Mahabbah. Aku mencintaimu bukan karena wajahmu. Aku mencintai bukan karena nasabmu, kata suami kepada istrinya. Tetapi aku mencintai karena akhlakmu. Romantis nggak seperti ini? Ya, begitu. Kata Rabiul Adawiyah gitu, aku beribadah karena mencintaimu. Karena al-mahabbatu ra'sul ma'rifah. Karena mencintai adalah pangkal dari bisa menjadi ma'rifatullah. Orang kalau ma'rifat, mahabbah, pasti ada dzauq, ada rasa, dan zauq, ada rindu. Karena itu sebaiknya suami istri harus ada dzauq dan zauq. Cinta, rindu, dan rasa. Nah, gitu. Nah, itu Rabiul Adawiyah. Beliau selalu mengatakan sebelum sholat itu, la qomat ila shobih. Beliau langsung sholat, tapi sebelumnya beliau mengatakan, takulu awal lail, sebelum malam, ilahi tamat uyub wa azatal nujum. Wahai Tuhanku, telah tertidur mata-mata manusia, wa gharatun nujum, dan telah tenggelamlah bintang-bintang, wa akhlaqtu mulukud dunya abwabaha, dan raja-raja, presiden, gubernur, bupati telah menutup pintunya. Ya, wababuka, sedangkan pintumu la yukhlaku faghfirli, tidak pernah engkau tutup kepada siapapun, faghfirli, maka ampuni saya. Itu doanya dari Rabiul Adawiyah, salah satunya. Allah tidak pernah menutup kok pintunya, untuk pintu babur rahmahnya itu tidak pernah ditutup, kecuali orang tidak mau masuk kan. Kalau orang sudah dipanggil oleh Allah tidak mau masuk, itu wa huwa humkun, di dalam kitab Adabus Suluk. Sudah dipanggil Allah, sudah tahu, ayo suluk, diketok-ketok, dibuka, ditengok tok, nggak jadi ikut suluk, fa huwa humkun. Ini adalah sebodoh-bodoh orang. Ya, bahasa Jawanya itu kumprung gitu ya. Sak kumprung-kumprung menungso itu ya itu. Witika iroh dikasih tahu, diundang, nggak jadi. Itu wa humkun. Sejelek-jelek manusia. Tsumma tasifu qadamu sholati, kemudian beliau membariskan dua kakinya lalu sholat dan berkata, Syekh Rabiul Adawiyah, Sayyidatina, wa izzati wa jalalik, ya Allah, demi keagunganmu, wa jalalika, dan kemuliaanmu dan keindahanmu, hadza mauqifi baina yadaika, ini tempatku, aku berdiri duduk di hadapanmu. Illa sobah ma'istu, hingga waktu subuh selama saya masih hidup. Jadi dia punya tempat khusus, mihrabnya. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu sekalian nanti di Aqsa itu ada tempat-tempat, ini mihrabnya Maryam, ini mihrabnya Yahya, ini mihrabnya Imam Ghazali. Dia punya tempat khusus. Kayak kalau di sini tuh kalau sholat kayak katanya Bois itu kalau tawajuh selalu di pojok situ kira-kira. Ya nanti. Ya.
Kalau yang pakai kursi pasti di pojok sono atau pojok sono itu ya. Saya kan tahu itu. Itu punya tempat khusus. Itu namanya mihrabnya. Nah, Rabi'atul Adawiyah juga punya. Orang Jawa nyebut kira-kira pasolatan lah, tempat sholat lah ya. Dulu kan ada ya tempat sholatnya. Di situ zikir, di situ nangis, di situ munajat pada Allah. Maka dengan demikian beliau mengatakan demi keagunganmu dan jalalah dan demi kemuliaan dan keindahanmu, aku berdiri bersimpuh di hadapanmu ya Allah hingga waktu subuh dan saya berjanji sampai mati. Berani Bapak Ibu sekalian janji itu? Insya Allah ya, upayakan jangan sampai lepas sholat malam. Karena sholat malam inilah bagian dari Allah yang memberikan nikmatnya. Aina su'ali, siapa yang memohon saya akan berikan. Aina du'ai, siapa yang mau berdoa pada saya akan kabulkan. Karena itu di situ setiap malaikat setiap malam itu keliling rumah-rumah itu, apakah ada yang sholat malam atau tidak. Kalau ada, rumah itu akan rumah yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.